Shalom, damai di hati. Ibadah KKRT kita di hari Kamis 9 Juli 2020 kita akan mulai. Mari kita angkat pujian Tuhan memanggilmu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengan sikap berdoa kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami persekutuan jemaat-Mu dalam ibadah KKRT dari kolom 1 sampai 17 dalam kerinduan dan harapan yang sama, menyembah, mengagungkan Engkau. Dalam penyembahan ini kami percaya Tuhan melihat keberadaan kami. Bahkan Tuhan juga sangat tahu apa yang telah kami lakukan dan yang telah terjadi dalam hidup ini. Kami datang dalam pengakuan bahwa kami seringkali melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Kami melakukan karena keegoisan dan keangkuhan kami. Karena kami sering merasa hebat, merasa diri mampu, merasa diri lebih. Yang dalam kenyataan, ternyata kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahwa kami tidak berdaya kalau tanpa topangan, tanpa kasih dan pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunkan kami akan kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan dalam hidup ini. Baik yang kami lakukan dalam pekerjaan tanggung jawab di rumah tangga keluarga kami, di tempat kami bekerja dan berkarya, tetapi juga dalam hidup persekutuan sebagai gereja. Ampuni, kasihani kami Bapa. Demi Kristus Yesus, kami mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untungku punya Yesus, nakoda hidupku. Kasih-Mu Tuhan, tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan, mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saatnya bagi kami di dalam persekutuan ini hendak membaca, mendengar untuk merenungkan firman-Mu. Firman adalah pelita hidup kami. Firman adalah pendidik dan pengajar, pemberi motivasi yang mengingat-ingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan, tetapi juga lewat firman memberikan pengharapan hidup baru. Kami membutuhkan itu Tuhan. Karena itu terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika firman dibentangkan, kami mendengar, kami memahami, dan pada akhirnya melakukan dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, bagian bacaan kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 19, begini bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan yang dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian bagian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Bagian bacaan kita lewat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19 ini dengan dua judul perikop yang dari Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama, hidup orang Kristen.
Kedua, menderita sebagai Kristen. Artinya apa? Bahwa sebagai orang Kristen selalu identik dengan penderitaan atau menderita. Karena kita tahu bahwa Yesus sendiri mengatakan mengikut Yesus berarti memikul salib. Nah, apa arti salib? Salib adalah lambang penderitaan. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa sebagai orang percaya, kita tentu akan berhadapan dengan penderitaan dan pergumulan atau tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Tapi bukan berarti bahwa dengan adanya penderitaan-penderitaan ini maka kita akan menghindar atau kita menjauhkan diri dari Dia. Namun sebaliknya, dengan adanya penderitaan dan tantangan-tantangan ini kita diajak untuk lebih menggantungkan hidup kita kepada Dia yang menciptakan kita. Kepada Dia yang berkuasa atas segala apa yang ada. Saudara-saudara yang kekasih, menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada, lewat surat penggembalaan Petrus untuk jemaat mula-mula yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Karena tekanan pemerintahan Romawi dengan perintah Kaisar Nero yang mengharuskan mereka menyembah Dia, orang Kristen terancam untuk dilenyapkan kalau tidak melakukan perintah Kaisar. Dalam situasi inilah maka Rasul Petrus mengajak mereka, ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu kerinduan, itu harapan. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya dapat berdoa. 3 hal yang harus diperhatikan. Kuasai dirimu artinya jangan gugup, jangan takut, supaya mampu berpikir baik. Jadilah tenang, artinya tidak kacau atau tidak ribut. Ketika orang ribut atau kacau, segala sesuatu yang dilakukan pasti tidak baik. Berdoa. Berdoa adalah kunci segala sesuatu. Berdoa berkomunikasi dengan Dia sang pemberi segala sesuatu. Doa adalah komunikasi orang percaya dengan Tuhan. Dan lewat doa ada kuasa yang akan dinyatakan. Itulah ajakan Rasul Petrus. Untuk umat atau orang percaya dalam menghadapi gumul hidup mereka. Dan ketika telah dinaikkan doa, pasti harus ada yang akan dilakukan. Pada waktu itu ajakan Rasul Petrus yang kedua adalah saling mengasihi. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Janganlah kasih kepada sesama menjadi pudar atau hilang karena suatu pergumulan. Tetapi sebaliknya, ketika ada gumul, maka harus semakin besar rasa kebersamaan yang diperlihatkan atau dilakukan sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, berilah tumpangan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang diperoleh. Saudara-saudaraku, hal yang sama juga kita sementara alami. Bergumul dan berjuang untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan sebagai gereja. Juga sebagai masyarakat. Adanya virus corona ini benar-benar membuat kita seakan-akan tidak mampu menguasai diri. Akibat dari ketakutan akan wabah virus ini.
Kekacauan terjadi lewat situasi ini karena ada begitu banyak yang terdampak. Termasuk banyak pekerjaan yang terbengkalai. Dan bahkan harus kehilangan pekerjaan. Pelayan kesehatan dengan adanya wabah ini harus kerja ekstra. Dan sangat berat. Bahkan persekutuan yang semula kita lakukan bersama, baik di persekutuan kolom, di Bipra, bahkan di jemaat yang biasanya dilakukan di gedung gereja, harus kita pending karena wabah ini. Tetapi sekali lagi pesan firman Tuhan, kuasai dirimu, jadilah tenang dan tetap berdoa. Bahkan saling mengasihi satu dengan yang lain lewat topangan-topangan kita. Entahkah doa atau motivasi atau dorongan. Juga bantuan-bantuan yang mampu kita berikan sesuai dengan kasih karunia Allah dalam hidup kita sebagai pribadi atau keluarga dan terlebih sebagai gereja dalam pelayanan kasih kepada jemaat. Tuhan yang mempercayakan kita mengembalakan domba-dombanya, kiranya kita akan melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan penuh penguasaan diri, ketenangan, dan tetap berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan dan sambil memberi persembahan kita menyanyikan bersama di badai topan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, malam dalam persekutuan ucapan syukur, ketika boleh ada dalam puji dan sembah jemaat Tuhan Bukit Moria Binangun. Dari kolom 1 sampai kolom 17, baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, bahkan orang-orang tua lanjut usia. Ada dalam persekutuan ini, dalam penyembahan, karena kami tahu bahwa hidup adalah berkat, maka biarlah berkat itu kami nyatakan terus dalam puji kepadamu. Tuhan, firman-Mu telah dibentangkan. Kami diingatkan sekalipun dalam gumul, tetaplah kami menguasai diri kami, tetap tenang, supaya kami boleh berdoa.
Dalam ketenangan kami datang kepada Tuhan, menyampaikan segala apa yang kami rasakan, baik gumul, tantangan, kehidupan pribadi, keluarga, tetapi juga sebagai masyarakat bangsa negara, dan terlebih sebagai gereja. Diberkatilah Tuhan, kami semua dalam doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Dituntunlah kami dalam kehidupan ini, sehingga berbagai tantangan dan pergumulan silih berganti datang, teristimewa dengan wabah adanya virus corona. Biarlah kami tetap teguh dalam iman, yakin percaya Tuhan akan membentengi hidup kami. Tuhan akan menolong menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya yang mudah mengancam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang memberi diri dalam berbagai tanggung jawab mereka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Baik pemerintah, para relawan-relawan, para medis yang ada. Tuhan berkati mereka, supaya dengan apapun yang dilakukan benar-benar mereka semua dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan juga kami sebagai gereja biarlah selalu dianugerahkan kemampuan untuk terus menuntun, membimbing, mengarahkan jemaat yang ada, supaya tetap tenang dan berpengharapan kepada Tuhan. Terlebih jemaat-Mu Gemim Bukit Moria Winangun. Diberkatilah kami semua Tuhan, para syamas, penatua, para pendeta, tim doa, tim kerja, panitia-panitia yang ada, semua unsur pelayanan. Tuhan akan selalu menganugerahkan kekuatan, kemampuan dalam tugas panggilan dan pelayanan yang Engkau percayakan ini. Kami boleh ada di persekutuan ibadah kolom, mengucap syukur dengan memberi persembahan, kuduskan itu Tuhan. Biarlah tingkap-tingkap langit tetap terbuka, tercurah berkat-berkat-Mu atas hidup setiap orang yang mengandalkan Engkau. Dan bahkan sama kami yang membutuhkan pertolongan kasih sayang oleh karena gumul hidup. Biarlah Tuhan hadir memulihkan segala keadaan. Karena hanya kepadamu Tuhan kami memohon dan meminta. Biarlah campur tangan pengasihan Tuhan jadi bagian hidup ini. Engkau yang kami sembah, kami agungkan di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup dalam persekutuan kita ini, kita menyanyi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang saat kau bertindak.
berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai dan selamat malam.